Halo guys, welcome back ke channel, semoga Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor di tanjakan menikung guys. Karena dari kalian juga kalian banyak banget yang minta kok gimana cara kita belajar motor di tanjakan menikung. Oke, dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan kalau request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang ada pertanyaan atau apa itu, langsung kalian komennya di bawah. Dan pertanyaan kalian akan gue jawab semaksimal mungkin, secepat mungkin, dan sedetail-detailnya. Oke, jadi buat kalian juga yang ada pertanyaan atau apapun itu, langsung aja kalian komen di bawah ya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita, dan gimana cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Oke, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue. Oke, yuk langsung aja kita belajar motornya guys. Oke guys, kita udah ada di jalanan sempit guys. Ini adalah gang sempit ya, dan ini tuh posisinya ke sana tuh menanjak banget ya, menanjak lalu kita berbelok. Jadi kita di depan akan menanjak lalu berbelok guys. Oke, dan gimana sih caranya kita akan berhenti di tanjakan, lalu kita gimana sih akan ngegasnya tuh seperti apa. Oke, dan teknik ngeremnya seperti apa. Oke, nah sebelum kita mulai kita wajib menggunakan sarung tangan dulu guys. Nah, kenapa kita wajib menggunakan sarung tangan? Agar kita tuh tetap aman di jalanan guys. Amit-amitnya kalau misalnya kita keras di jalan atau kita ada apa-apa di jalan, kita tuh tetap aman ya, tangan kita tuh nggak akan kenapa-napa, dan menghindari juga kita dari sinar matahari guys. Oke, jadi tangan kita nggak bakal hitam. Nah, dan buat kalian juga yang lagi nyari sarung tangan, udah pernah gua bahas guys, sarung tangan dari 10.000 sampai 170.000. Nah, bedanya apa aja, dari build quality-nya, dari bahannya, dari dan semuanya guys. Oke, itu udah pernah gua bahas lengkap. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas. Oke, nah sebelumnya kita nyalain dulu guys. Oke, sebelum kita mulai, kita tunggu indikatornya sampai mati. Dan ini untuk cara nyalain motor ini udah pernah gua bahas lengkap guys di video yang pertama ya. Kenapa kita harus nungguin indikator sampai mati, lalu gimana cara kita isi bensin, lalu gimana cara kita standar 2 dan lain-lain, udah pernah gua bahas lengkap. Buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas guys. Oke, nah ini kita starter. Nah, ini lalu kita gas pelan-pelan guys. Oke, nah ini kalau misalkan kita posisi kayak gini, kita lepas ya, ini langsung mundur seperti ini, menandakan si jalannya ini mundur nih guys ya, segini guys. Oke, nah ini kalau kita lepas langsung mundur. Nah, ini kalau misalkan kita caranya untuk berhenti di tanjakan ini, kita bisa tarik. Oke, lalu ini kita tarik si tuasnya guys. Oke, dari sini kita tarik. Nah, ini kita tarik tuasnya, dan ini tuh motor tuh akan berhenti guys. Ini adalah handbrake-nya di motor guys. Kalau misalnya di mobil kan ada rem kaki, ada rem tangan. Nah, kalau di motor juga ada guys. Di sini ada rem kiri, ada rem kanan ya. Ini rem belakang, rem depan. Dan yang ini tuh adalah handbrake guys. Jadi ini kita bisa tahan ini tanpa kita apa-apain. Motor tuh nggak bakal mundur guys. Nah, tapi kalau misalkan ini kita buka ya, kita buka itu dengan cara situasinya ini ditarik sekali guys. Oke, kita tarik. Nah, motor tuh langsung mundur ke belakang guys. Oke, jadi ini caranya kita tarik dulu, lalu kalau misalnya kita mau jalan, kita tarik aja sekali. Oke, nah ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, ini kita gas pelan-pelan, kita buka dulu remnya dikit-dikit, lalu kita gas. Oke, ini kita gas pelan-pelan. Nah, lalu kakinya naikin guys. Oke, ini kita kakinya naikin dulu. Kalau misalkan dua-duanya udah kayak gini, kalian bisa dua-duanya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian bagus satu dulu, nggak apa-apa. Misalkan satu seperti ini, nggak apa-apa guys. Oke, nah ini kita sesuaikan tanjakannya. Nah, semakin nanjak ini gasnya diputarnya semakin besar guys. Nah, ini gimana sih caranya kita di sini mau berhenti di tanjakan ya? Ini kita belokkan seperti ini, lalu kita mau menanjak ke sebelah kiri guys. Ini kalau misalnya kita lepasin langsung mundur seperti ini. Nah, ini kan kita remnya wajib menggunakan rem kiri ini guys. Oke, nah ini caranya ini kita gas dulu dikit, lalu kita lepas pelan-pelan, lalu kita gas terus. Ini kita sesuaikannya sama tanjakannya ke atas terus. Ini kita gas terus, jangan sampai gasnya ini mundur guys. Oke, jangan sampai motornya itu berhenti, terus gas pelan-pelan terus. Nah, misalkan di sini kita mau berhenti nih. Nah, kita rem langsung menggunakan rem kiri guys. Kita nggak boleh menggunakan rem kanan. Kenapa? Agar si motor itu tidak terjadi slip guys. Oke, ini kita menggunakan rem kiri. Ini kalau misalnya kita lepas langsung mundur guys. Karena ini kesana tuh menanjak guys. Ini ke bawah, ini bisa kita lihat ya. Nah, itu benar-benar ke bawah banget guys. Jadi ini kita caranya kalau misalkan kita berhenti di tanjakan seperti ini kita jangan dilepas dulu guys. Oke, ini kita gas dulu dikit-dikit. Nah, lalu sampai motornya udah kerasa udah dia tuh ngegerung. Nah, ini kita lepas pelan-pelan remnya. Nah, baru kita gas lagi guys. Jangan kita lepas dulu. Kalau kita lepas dulu baru digas, nanti motor tuh akan langsung mundur seperti itu guys. Jadi ini kita gas dulu dikit-dikit sambil dilepas pelan-pelan si remnya guys. Nah, ini kita gas terus kita gas punten. Nah, terus aja gas kayak gini guys. Oke, gas terus ke atas. Oke, jangan si motornya ini sampai mundur guys. Jadi semakin
si jalannya menanjak, semakin besar si gasnya guys. Oke, ini kita gas terus. Nah, ini kita sesuaikan guys. Kalau misalkan kondisinya jalannya kecil seperti ini, kita sesuaikan si jalannya guys. Lo jangan mepet ke sebelah kanan dan jangan mepet ke sebelah kiri guys. Nah, ini kan tadi kita posisinya itu menanjak guys. Nah, ini gimana caranya kita posisinya itu menurun guys. Sebaliknya kita akan putar balik di sini. Nah, ini cara putar baliknya. Oke, ini kita lihat dulu. Kanan kiri aman. Lalu ini kita putar stangnya sampai habis. Nah, ini kalau misalnya kakinya bisa di atas satu bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa di bawah dua-duanya nggak apa-apa guys. Oke, nah ini kita gas pelan-pelan. Nah, kalau posisi dulu kita jangan dibablas agar si shock breaker kita nggak jebol guys. Oke, kita rem pelan-pelan, lalu kita gas lagi. Nah, ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, nah kalau misalkan jalan seperti ini kita sesuaikan. Kita akan menggunakan rem kiri guys. Oke, kita pelan-pelan. Nah, kalau misalkan jalan seperti ini kita sesuaikan guys. Ini kita posisi di tengah seperti ini. Oke, jangan mepet ke sebelah kiri, jangan mepet ke sebelah kanan guys. Oke, ini kita gas. Nah, pelan-pelan aja. Oke, kita gas. Nah, pelan-pelan seperti ini kita sesuaikan. Oke, nah bedanya apa sih kalau misalkan kita kakinya dua-duanya di atas sama kaki satu di atas? Kalau kaki kita dua-duanya di atas itu jauh lebih seimbang dibanding kaki kita salah satu di atas guys. Jadi kalau misalkan kita mau berkendara, pastikan kaki kita ini dua-duanya di atas. Oke, itu bisa diatasi dengan kita belajar keseimbangan guys. Oke, kita selalu semakin berlatih kita keseimbangan, gimana caranya kita kalau misalkan di jalan lurus kakinya naik itu nanti lama-lama akan terbiasa. Jadi kalau misalkan melewati tanjakan turunan seperti ini akan jauh lebih mudah guys. Oke, nah ini kan kita ke bawah tuh menurun ya guys ya, menurun banget. Nah ini kita wajib menggunakan rem kiri guys, kita nggak boleh menggunakan rem kanan. Oke, nanti akan tergelincir dan akan jatuh. Oke, ini caranya kita rem menggunakan rem kiri guys ya, pelan-pelan kita rem. Nah, kita rem pelan-pelan aja guys. Oke, ini pelan-pelan, dan misalkan di sini ada apa, jadi kita mau berhenti di sini. Nah ini kan benar-benar curam banget ya. Ini kita harus standby benar-benar rem kiri guys. Oke, dan kita lepasinya jangan sekaligus dilepasin. Kalau kita sekaligus dilepasin, motor akan nyelonong seperti ini guys. Akan gue contohkan. Nah, seperti itu guys. Motor tuh akan nyelonong langsung ke bawah guys. Oke, jadi kita kalau misalkan kondisinya berhenti di turunan curam seperti ini kita lepas pelan-pelan remnya, terus pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan banget lepas remnya. Oke, pelan-pelan. Nah, baru kita kalau udah di sini kita gas kembali. Nah, seperti itu guys. Jadi kita kalau misalkan tekniknya ya guys ya, kalau misalkan kita melewati tanjakan turunan seperti ini kan turunan berbelok ya guys ya. Oke, tadi kan kita tanjakan berbelok, ini kita turunan berbelok, kita kesini dulu. Oke, kita pastikan dulu kosong. Nah, itu ada motor ya guys ya. Lalu kita lihat ke kiri aman, lalu kita gas pelan-pelan. Nah, ini kita gas kembali pelan-pelan ya. Ini kita jaga rem kirinya guys. Oke, kita jaga rem kirinya, kita rem dikit-dikit, dan teknik remnya tuh seperti ini guys. Oke, jangan ditarik terus seperti ini, jangan guys. Oke, ini kita rem, lepas lagi dikit lagi, rem lagi, lepas lagi, rem lagi, lepas lagi. Nah, kenapa kita harus menggunakan teknik kita rem lalu lepas, kita rem lalu lepas, agar si kampasnya itu nggak panas guys. Kalau misalkan kita tarik terus itu akan mengakibatkan si kampasnya itu kebakar guys. Oke, jadi ini kita harus tarik, lepasin lagi, tarik, lepasin lagi, supaya dia ada jeda, ada hawanya, supaya dia tuh nggak panas guys. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau ke atas, ini hati-hati ada ayam guys. Oke, nah ini kalau kondisi seperti ini kita gasnya ditambahin. Nah, ini kan ke atas banget ya, ini kita gasnya tambahin. Nah, kalau misalkan kita gasnya cuma sedikit, nanti motornya akan berhenti guys. Nah, ini jadi kita tandanya harus nambahin gasnya, terus kita gas yang ada banyak. Oke, agak banyak, terus kita gas. Nah, kalau ada posisi dulu kita rem menggunakan rem kiri, lalu kita gas kembali, terus gas. Nah, kita sesuaikan. Kalau ada posisi dulu kita buang gasnya, lalu kita gas kembali. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kita melewati tanjakan, turunan, kita harus benar-benar memperhatikan ya guys ya, gimana teknik ngegasnya, harus segimananya, terus harus ngeremnya itu kita harus posisikan sesuai dengan kondisi jalannya guys. Oke, nggak boleh kita tanjakan turunan kita main bablas, main gas aja, itu nggak boleh guys. Nah, di sini kalau ada posisi dulu kita rem lagi. Ini kan kondisinya menurun ke sana guys ya. Kita rem,
Kita gas kembali dikit aja guys. Oke, jangan ngebut-ngebut kalau jalannya rusak seperti ini guys. Oke, ini kita harus benar-benar jaga keseimbangan. Kalau kita melewati jalan rusak seperti ini, jangan sampai kita menggunakan rem depan guys. Kalau kita menggunakan rem depan, dapat dipastikan motor akan langsung jatuh guys. Oke, ini pelan-pelan. Nah, itu kan ke sana terus menurun guys. Nah, kita gas pelan-pelan. Yang penting kita pelan-pelan aja, jaga kecepatan. Yang penting kita selamat guys. Oke. Nah, kalau menurun seperti ini kita rem dikit-dikit. Nah, dan ini kita udah berada di jalanan raya guys. Oke guys, begitu guys ya caranya kita melewati tanjakan, turunan, dan kita berbelok guys di jalanan yang sempit guys. Oke, semangat terus buat kalian. Kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa, ada yang nggak ngerti guys, langsung kalian tanyain aja guys. Oke, nggak usah nunggu sampai beres videonya. Kalian ada yang ngerti, langsung tanyain aja. Oke, supaya nggak lupa, dan udahnya kalian lanjutin lagi videonya sampai selesai. Oke, semangat terus buat kalian. Oke guys, segitu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komenin di bawah ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komenin di bawah. Dan buat kalian juga yang pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komenin di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue. Karena di channel ini gue udah membahas semua tips and trick gimana sih cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar mobil dan motor kita itu tetap awet seperti baru terus guys. Dan gimana cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Oke, jangan lupa kalian mampir ke playlist gua. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.